Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini, kita mau bahas topik yang fundamental banget. Pernikahan dalam Islam. Sumber kita ini ringkasan padat ya semacam catatan inti gitulah. Nah, misi kita seperti biasa, membedah poin-poin kuncinya buat Anda, biar cepat dan jelas. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Perlu diingat dari awal nih ya, pernikahan dalam Islam itu bukan sekedar ikatan sosial biasa. Ini dianggap ibadah. Jadi ada aturannya dari syariat. Dan tujuannya itu jelas banget. Bangun keluarga yang kokoh, yang landasannya itu ketuhanan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Definisi sama tujuannya. Sumber ini bilang, pernikahan itu ikatan lahir batin. Sahnya lewat apa? Lewat akad. Nah, tujuannya ini, yang sering kita dengar itu kan sakinah, mawaddah, warahmah. Betul sekali. Sakinah itu ketenangan ya kan? Mawadah itu cinta. Terus rahmah itu kasih sayang. Itu cita-cita idealnya. Mencapai itu semua ya bagian dari ibadah tadi. Menjalankan perintah Allah. Terus juga memenuhi kebutuhan biologis tapi dengan cara yang halal. Dan tentunya untuk dapat keturunan yang sah. Ini penting buat menjaga garis keturunan atau nasab. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget dari sumber ini. Hukum nikah itu ternyata nggak satu macam ya. Fleksibel gitu. Bisa jadi wajib hukumnya. Iya, betul. Itu kalau misalnya seseorang udah mampu nih secara ekonomi, fisik, tapi dia khawatir banget kalau nggak nikah malah jatuh ke zina. Nah, di situasi ini, nikah jadi wajib buat mencegah itu. Oke. Terus ada juga sunnah. Ini mungkin yang paling umum ya. Kondisi idealnya gitu. Mampu dan bisa jaga diri. Iya, itu sunnah, dianjurkan. Lalu bisa turun jadi makruh. Kalau misalnya pengen sih nikah tapi kayaknya belum cukup mampu buat menafkahi. Nah, itu makruh. Khawatir nanti malah nggak bisa memenuhi kewajibannya. Betul, bahkan bisa sampai haram. Nah, ini kalau niat dari awal udah jelek. Misalnya niat mau nyakitin pasangan, atau ada tujuan lain yang dilarang agama. Jadi, variasi hukum ini nunjukin kalau Islam itu sangat mempertimbangkan kondisi masing-masing orang. Kemampuannya, potensi dampaknya, gitu. Menarik ya. Jadi sangat lihat situasi dan kondisi. Oke, terlepas dari hukumnya apa, kalau sudah mau nikah kan ada syarat sahnya nih. Biar pernikahannya diakui. Apa itu namanya? Rukun nikah ya? Iya, rukun nikah. Ada 5 pilar utama yang harus ada. Harus terpenuhi. Ini biar sah dan sesuai aturan. Apa aja tuh 5 itu? Yang pertama, jelas harus ada calon suami. Kedua, calon istri. Keduanya ini ada syaratnya lagi. Misalnya, mereka bukan mahram. Mahram itu kerabat dekat yang emang haram dinikahi. Kayak orang tua, anak, saudara kandung, paman, bibi, gitu. Oke. Terus, calon istrinya juga nggak boleh sedang dalam masa iddah. Nah, iddah itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oh ya, iddah itu masa tunggu buat perempuan setelah pernikahan sebelumnya putus. Entah karena cerai atau suami meninggal. Jadi dia nggak boleh nikah dulu selama masa iddah itu. Tujuannya macam-macam sih. Misalnya memastikan rahimnya kosong, atau ya memberi waktu untuk tenang, berduka gitu. Oke, paham. Jadi, suami, istri, terus yang ketiga apa? Ketiga, wali. Ini penting, wali itu wajib dari pihak perempuan. Ayahnya, kakeknya, atau saudara laki-lakinya. Sesuai urutan. Wali dari pihak perempuan ya. Keempat, Si. Laki-laki, muslim, dewasa, adil, minimal 2 orang. saksi ya. Harus ada yang menyaksikan. Terus yang kelima, ini kayaknya intinya ya. Betul banget. Yang kelima ini ijab kabul. Ini adalah ucapan serah terima nikahnya. Dari wali atau wakilnya ke calon suami. Kalimatnya harus jelas, tegas, diucapkan berurutan, dan tentu didengar oleh para saksi tadi. Ini momen kliknya saat pernikahan itu jadi sah secara hukum agama. Wah, jadi 5 pilar ini, suami, istri, wali, saksi, ijab kabul, harus ada semua ya. Nggak bisa kurang satu. Nggak bisa, harus lengkap semua. Ini kerangka formalnya, biar jelas statusnya, ada perwakilan, ada kesaksian. Oke, nah kalau udah sah nih, akad udah diucapkan, terus gimana? Pasti ada peran masing-masing kan? Hak dan kewajiban gitu. Sumber ini nyinggung itu juga. Iya, secara ringkas sih disebutin, suami itu posisinya sebagai pemimpin keluarga. Kewajiban utamanya ya memberi nafkah. Nafkah itu mencakup kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan. Terus juga membimbing keluarga ke arah yang baik. Oke, peran suami sebagai pemimpin dan pemberi nafkah.
Kalau istri? Nah, istri perannya lebih ke ngelola urusan rumah tangga, terus menjaga kehormatan diri dan juga harta suami. Ada juga kewajiban untuk taat pada suami. Tapi ini penting, ketaatannya itu selama perintah suami nggak bertentangan sama ajaran agama. Kalau disuruh maksiat ya jelas nggak boleh taat. Jadi ada batasannya ya soal taat itu. Kerangka ini kayaknya saling melengkapi ya tujuannya. Iya, pandangannya memang gitu. Saling mengisi peran biar tujuan awal tadi yang sakinah, mawadah, warohmah itu bisa tercapai. Itu kan goal utamanya. Oke. Nah, pernikahan kan nggak selalu langgeng ya. Ada kalanya harus berakhir. Sumber ini bahas juga soal ini. Iya, dibahas. Ada dua penyebab utama berakhirnya pernikahan. Pertama, karena kematian salah satu pasangan. Kedua, ya karena perceraian atau talak. Soal talak ini, ada catatan khusus nggak? Kayaknya ini isu yang sensitif ya. Betul. Sumber ini menekankan, meskipun talak itu dibolehkan, halal, tapi perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah. Jadi sebisa mungkin dihindari. Tapi kalaupun terjadi, ada aturannya juga ya. Ada jenis-jenis talaknya. Ada. Secara umum dibagi dua. Pertama, talak raji. Ini untuk talak yang pertama dan kedua kalinya dijatuhkan suami. Disebut raji karena suami masih bisa rujuk atau kembali lagi sama istrinya selama si istri masih dalam masa iddah tadi. Rujuknya gimana? Perlu nikah ulang? Nggak perlu akad nikah baru. Cukup dengan niat dan ucapan rujuk aja atau dengan perbuatan yang menunjukkan kembali sebagai suami istri selama masih dalam masa iddah. Ini kayak pintu rekonsiliasi gitu. Oke, itu talak 1 dan 2. Kalau udah lebih dari itu, Nah, kalau udah talak yang ketiga kalinya, itu namanya talak bain kubra. Bain itu artinya pisah, kubra itu besar. Maksudnya, ini udah final. Suami nggak bisa langsung rujuk atau nikah lagi sama mantan istrinya itu. Kecuali ada kondisi khusus banget. kondisi khusus gimana tuh? Mantan istrinya itu harus udah menikah dulu dengan laki-laki lain secara sah, terus pernikahan keduanya itu berjalan normal, lalu bercerai lagi secara wajar, bukan rekayasa ya, dan si perempuan udah selesai juga menjalani masa iddah dari pernikahan keduanya itu. Baru setelah itu semua, si suami pertama tadi boleh nikah lagi sama dia. Laki-laki kedua itu kadang disebut muhalil. Jadi prosesnya panjang dan nggak bisa direkayasa. Wah, rumit juga ya kalau udah talak 3. Jadi jelas banget ya, perceraian itu sebisa mungkin dihindari. Tapi kalaupun terjadi, ada tahapannya. Ada ruang buat rujuk di awal, tapi ada kepastian hukum juga di akhir. Betul, struktur ini menunjukkan itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, buat Anda semua yang menyimak, pernikahan dalam Islam ini, dari sumber yang kita bedah, kelihatan banget sebagai sebuah institusi yang sangat terstruktur ya. Bukan cuma soal perasaan, tapi ada aturan mainnya yang jelas, dianggap ibadah pula, ada tujuan luhurnya. Sakinah, mawadah, warahmah. Ada hukumnya yang ternyata fleksibel. Ada rukun atau pilar sahnya. Ada pembagian peran, hak, kewajiban. Sampai cara berakhirnya pun diatur. Iya, lengkap sekali aturannya. Dan ini mungkin mengarahkan kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan lebih lanjut ya. Kalau kita ingat lagi, tujuan utamanya tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pemahaman kita soal semua detail aturan ini, rukunnya, hukumnya, hak kewajibannya, bahkan aturan talaknya, bisa secara sadar, secara aktif kita pakai. Bukan cuma buat, ya udah memenuhi syarat formal aja. Tapi benar-benar jadi alat bantu untuk mengupayakan tercapainya kualitas hubungan yang dicita-citakan itu. Gimana biar aturan ini menunjang kebahagiaan, bukan malah jadi beban? Itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih dalam lagi.